KKN UNY Hentap Kuang Argo Mulyo Cangkringan Berkeley Person Sosialisasi anak dengan hambatan pendengaran atau tuna rungu. Pertama, definisi atau pengertian. Istilah tunarungu diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Yang kedua, karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu dari segi fisik tidak memiliki karakteristik yang khas, karena secara fisik anak tunarungu tidak mengalami gangguan yang terlihat. Menurut Permana Rian Somat dan Tati Hernawati, karakteristik tunarungu dilihat dari segi intelijensi, bahasa, bicara, emosi, dan sosialnya. Pertama, karakteristik intelijensi. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi yang normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah dibanding prestasi anak normal. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Yang kedua, ada karakteristik bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, ada karakteristik emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti mempunyai rasa takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan, perhatian mereka lebih suka dialihkan, dan umumnya memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah. Selanjutnya, klasifikasi tunarungu. Ada 5 kelompok. Kelompok pertama, mild hearing. Kelompok kedua, moderate hearing. Kelompok ketiga, severe hearing loss. Kelompok 4, profound hearing loss. Kelompok 5, total hearing loss. Kelompok pertama atau mild hearing loss kehilangan 15-30 desibel atau ketunarunguan ringan, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Kelompok yang kedua kehilangan 31-60 desibel atau moderate hearing loss atau ketunarunguan sedang dengan daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian saja. Kelompok yang ketiga kehilangan 61-90 desibel atau severe hearing loss atau ketunarunguan berat, di mana daya tangkap terhadap suara atau cakapan manusia tidak ada. Kelompok yang keempat kehilangan 91-120 desibel atau profound hearing loss atau ketunarunguan sangat berat, di mana daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Kelompok yang kelima kehilangan lebih dari 120 desibel atau total hearing loss atau ketunarunguan total, di mana daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Lalu, apa saja layanan bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu? Ada 2, yaitu layanan pendidikan dan layanan terapi.
Layanan pendidikan bagi anak tunarungu ada 5, yaitu sekolah luar biasa, sekolah khusus, sekolah inklusi, homeschooling, dan ada juga pusat rehabilitasi. Yang pertama ada sekolah luar biasa atau SLB. SLB merupakan lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak-anak yang memiliki hambatan perkembangan baik fisik, mental, maupun intelektual. Yang kedua ada sekolah khusus tunarungu atau SLBB. Merupakan lembaga pendidikan yang hampir sama dengan SLB sistemnya, namun hanya berfokus pada penanganan dan pemberian layanan pendidikan khusus bagi anak tunarungu. Yang ketiga ada sekolah inklusi, merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali dan ramah pada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang keempat ada homeschooling. Homeschooling atau sekolah rumah masuk dalam jalur pendidikan informal yang menekankan proses pembelajaran yang bisa dilaksanakan di rumah dengan suasana dan kondisi yang nyaman. Yang terakhir ada pusat rehabilitasi, merupakan sebuah lembaga yang berfungsi melakukan proses perbaikan ditujukan kepada penderita cacat atau anak luar biasa agar mereka memiliki kegunaan baik jasmani, rohani, sosial, dan pekerjaan. Selanjutnya ada layanan terapi, ada 3. Yang pertama, terapi bermain. Yang kedua, terapi wicara, dan yang ketiga ada terapi okupasi atau okupasi terapi. Yang pertama ada terapi bermain. Bermain adalah cara anak dalam memahami dunianya, serta menemukan dan mengeksplorasikan identitas diri mereka. Permainan pada situasi dan kondisi yang tepat dapat bermakna sebagai kegiatan fisik dan psikis sekaligus sebagai terapi. Yang kedua ada terapi wicara, merupakan terapi yang digunakan untuk mengatasi masalah bicara, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bicara dan mengekspresikan bahasa pada anak. Yang terakhir ada terapi okupasi. Terapi ini berfokus untuk membentuk kemampuan hidup sehari-hari. Terapi ini bertujuan untuk melatih otot-otot halus pada anak tunarungu karena beberapa anak tunarungu juga mengalami hambatan pada motorik halusnya. Terima kasih sudah menyimak video sosialisasi kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Stay tune!